Kalau di mata Ibu sendiri, Pak Anies itu sosok seperti apa, Bu? Sabar ya, orangnya sabar. Kemudian nggak pernah marah-marah. Dia tuh selalu menyampaikan ketidaksetujuannya tuh dengan kata-kata yang membuat kita berpikir gitu. Oh iya ya gitu. Jadi bukannya kemudian menyalahkan atau kemudian membuat kita merasa guilty gitu. Tapi dan itu juga approach pada anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika ayahnya nggak sesuai disampaikan dengan ini loh seperti ini gitu, salahnya apa gitu. Jadi orang yang sabar dan sangat ini kalau berkata-kata itu membuat kita gampang paham gitu, bisa mengerti gitu apa yang disampaikan. Bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana dan bisa dipahami gitu, bukan yang emosional, tenang orangnya. Dan itu yang membuat suasana rumah mungkin saat ini juga menjadi lebih bisa menerima situasi dengan berbagai macam ramainya pembicaraan tentang Jakarta, tentang Mas Anies. Itu anak-anak di rumah bisa tetap tenang dan kita bisa berfungsi seperti keluarga biasanya gitu, nggak ada hal-hal yang terlalu banyak mengkhawatirkan. Mungkin sifat tenangnya Pak Anies sendiri ini yang membuat Ibu Ferry jatuh cinta ya, Bu, dulu pada saat awal ketemu. Iya, waktu itu memang Mas Anies aktif di organisasi ya, di universitas, dan cukup terkenal waktu itu menjadi ketua senat, jadi pembicaraan banyak mahasiswi. Jadi dulu Pak Anies ini banyak salah satu laki-laki incaran sepertinya, banyak fansnya di kampus gitu ya, Bu ya? Oh ya, itulah yang dibicarakan mahasiswi gitu. Dan ya alhamdulillah ternyata saya menjadi pilihannya Mas Anies gitu. Bu Ferry jadi pemenang dari sekian banyak mahasiswa yang membicarakan Pak Anies. Itu ketemunya ini Pak Anies dan Bu Ferry satu angkatan, satu fakultas atau seperti apa, Bu? Saya Fakultas Psikologi UGM. Mas Anies di Fakultas Ekonomi. Ya. Jadi kebetulan gedungnya berseberangan nih, gedung ekonomi dengan gedung psikologi. Terus ketemunya di mana tuh, Bu? Kalau bisa kan fakultas depan-depanan, apa sering ketemu pada saat makan bareng, ketemu bareng teman-teman di kantin? Kita punya teman yang sama ya, grup pertemanan yang sama. Oh, pertemanan yang sama. Jadi ya sering kita namanya mahasiswa kan kos ya. Mahasiswa kos kita makan malam di luar, kita beraktivitas bersama, yaitu. Kalau dari segi pendidikan nih, Bu, kan kalau saya baca nih pendidikannya Ibu sama Pak Anies dari UGM, lalu lanjut juga di universitas yang ada di USA. Nah, ini memang sudah terencana pada saat waktu awal pacaran sudah direncanakan akan studi bersama-sama atau seperti apa, Bu? Enggak, Mas Anies itu memang ketika menyampaikan ketertarikannya kepada saya itu sudah punya rencana gitu ya, berapa tahun ke depan nanti kita sekolah bareng, nanti pulang sekolah kita kembali ke Jogja dan kemudian mengajar gitu. Dulu kan rencananya seperti itu. Kemudian ketika memutuskan untuk menikah, saya lulus, Mas Anies lulus duluan di bulan Desember kalau nggak salah. Saya bulan Februari, sekitar Februari. Kemudian kami menikah bulan Mei. Dan tidak lama setelah itu, bulan Juni atau Juli gitu, kita sudah berangkat bersama-sama sekolah ke Amerika. Berarti pacarannya berapa tahun itu, Bu? Berapa tahun ya? Tahun ya? Nggak lama sih. Nggak lama ya. Tapi Pak Anies ini sosok romantis nggak, Bu, pada saat waktu dulu kuliah, pada saat menyatakan cintanya? Ya romantis gimana ya? Romantis itu kan ukurannya setiap orang lain-lain ya. Tapi bukan yang kemudian kita keluar setiap malam minggu gitu, enggak, karena memang sejak mahasiswa Mas Anies itu orang yang sangat sibuk. Jadi kalaupun saya bisa bersama dengan Mas Anies ya ketika aktivitas bersama dengan teman-teman yang sama gitu. Jadi bukan tipe yang kita keluar bareng, makan bareng gitu.
Ya sesekali, ya ada di momen-momen Iya. tertentu kita meluangkan waktu bisa makan malam bersama gitu atau jalan keluar bersama. Tapi mostly selama ini juga sepertinya memang sudah sibuk gitu dari awal. Bahkan ketika kami memutuskan untuk menikah menjelang itu saya menerima pinangan itu saya tanya dulu ke ayah, kira-kira saya bisa nggak ya ngikutin perputaran gerak Mas Anies yang begitu cepat gitu dengan aktivitas di luar yang banyak, dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Dan waktu itu ayah saya bilang dia orang baik, mau cari apa lagi katanya, yang kita cari itu ya orang baik katanya gitu ya, itu yang penting. Jadi akhirnya ya saya sudah sadar betul sih waktu itu bahwa aktivitas Mas Anies akan banyak dan saya harus bisa mengikuti roda kehidupannya Mas Anies yang tepat itu. Gitu. Dan mungkin itu memang salah satu penilaian dari Pak Anies sendiri akhirnya memutuskan dan Ibu yang menang di antara mahasiswa-mahasiswa lainnya. Karena Ibu bisa mengikuti perputaran kinerja Pak Anies, gerak yang sangat cepat dan sangat sibuk sampai saat ini. Tapi pernah nggak sih Bu, ada momen ketika Pak Anies itu sibuk banget, lebih cepat aktivitasnya dari biasanya, Ibu merasa kayak kok saya tertinggal atau Ibu jadinya tidak bisa lagi ada waktu yang akhirnya berkurang dengan Pak Anies? Ya memang kalau dari segi waktu untuk bisa bersama dengan Mas Anies mungkin bisa di bukan dibilang jarang ya, enggak, pasti ada gitu, cuman mungkin tidak sebanyak keluarga lain gitu ya, karena memang kesibukannya yang ini. Tapi saya merasa bahwa itu sudah cukup. Dan yang saya bisa ambil pelajaran mungkin karena kebersamaan kita ketika membangun keluarga dari nol di luar negeri, hanya berdua, kemudian hadir anak pertama, anak kedua itu memang betul-betul kita isolated dari keluarga besar ya. Di luar negeri dan hanya kita punya berdua gitu, saling bantu. Itulah yang kemudian menjadi pengikat kita, karena sudah melewati bersama, membentuk keluarga dari nol, membuat karakter keluarga yang sesuai dengan kemauan kita gitu. Nah ketika kembali kita sudah punya pola gitu yang kalau saya berkeluarganya di sini, saya ada tempat lari gitu ya. Kalau ada lagi masalah, lari ke orang tua, apa lari ke ini. Di sana tuh memang betul-betul berdua. Jadi gitu. kayak saling ketergantungan satu sama lain. Tidak bisa lari ke lain selain kita bekerja bersama untuk menyelesaikannya berdua gitu. Oke. Ya Bu Ferry, saya ingin tanya-tanya banyak lagi dengan Bu Ferry, tapi kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi.